Saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur padamu setelah kami memuja dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kami memberikan korban persembahan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberinya, biar kami memberi dengan sukacita. Kami memberi karena mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, yaitu ibadah raya Rock City Church. Minggu tanggal 4 Januari 2026, hanya satu kali ibadah saja. Perhatikan, Minggu 4 Januari 2026 hanya satu kali saja ibadah di Rock City Church, dimulai pukul 10 pagi. Dan firman Tuhan dilayani oleh pendeta Bapak Timotius Arifin. Kemudian untuk yang kedua di Rock Ngagel, yaitu Minggu 4 Januari 2026 pukul 8 pagi. Ibadah dimulai, dilayani oleh Bapak Pendeta Yonatan Sinambela. Kemudian yang ketiga, ibadah khusus wanita Ladies Fellowship Rock City Church, diadakan pada hari Kamis 8 Januari pukul 10 pagi di Rock City Church lantai R2 dengan pembicara Evangelis Shirley Mulyono. Yang keempat, pengumuman yang keempat yaitu Rock Office libur sampai dengan tanggal 4 Januari 2026. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral dapat menghubungi Pendeta Samuel Manangsang untuk wilayah Barat, Rudi Siletonga untuk wilayah Timur, pada nomor HP yang tercantum di layar. Demikian pengumuman, sekian, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Dia Tuhan yang berkuasa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Dia tidak pernah menutup telinganya, Dia tidak pernah menunda pertolongannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku.
Engkau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami, maka kami adalah lebih daripada pemenang. Sekalipun kami jatuh, tapi kami akan bangkit bersama dengan Kristus. Sekalipun kami merasa ditinggal, tetapi Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Maka kemenangan adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya. Kami diteguhkan di hari terakhir di tahun 2025 Tuhan. Izinkan kami bisa merenungkan kembali firman-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Karena itu berbicaralah pada kami pada sore hari ini Tuhan. Perlengkapi kami supaya di akhir tahun ini kami mengucap syukur kepadamu. Dan esok kami masuk di dalam tahun yang baru sebentar lagi jam 12 malam. Kami siap untuk menyambut dan menyongsong di dalam sukacita dan kekuatan Tuhan yang menyertai. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat bagi Bapak Ibu semua penjaga kota Surabaya. Kita semua penjaga kota Surabaya. Detik-detik menjelang kita nanti masuk di tahun 2026. Dan tentu saja kita yang sekarang ini hadir dan yang lainnya bukan penjaga kota ya. Karena mereka punya acara tersendiri, mereka punya liburan tersendiri. Tapi kita semua tetap menyatu di dalam keluarga GPI Rock Surabaya. Dan hari ini saya akan mereview kembali dari tema kita. Nanti dilanjutkan dengan Pak Jonathan Sinambela. Dia akan melanjutkan dari tema kita di tahun 2026. Nah, saya kasih judul untuk mereview apa yang terjadi di belakang, yaitu tentang, saya kasih judul bukan yang tercepat tapi yang tersiap. Kalau kita melihat seringkali ada sebuah peringatan, entah kita naik kendaraan, kemudian ada catatan atau tulisan yang berkata jangan buru-buru atau cepat pulang ke rumah karena bisa berbahaya. Mending lambat, santai tapi selamat. Ya kan, kita seringkali mendengar sebuah pepatah seperti itu. Artinya mending kita jalan dengan pelan tetapi hati-hati dan sampai di rumah daripada ngebut dan cepat tetapi akhirnya celaka di jalan. Nah, di dalam konsep ketika kita belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita sadar Tuhan tidak membawa kita untuk masuk di dalam sebuah pertandingan lari sprint 100 meter atau 200 meter bahkan 50 meter. Itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan membawa kita pada satu perjalanan, yaitu perjalanan lari maraton. Bahkan itu lari rintangan. Ya, jadi kita melihat di dalam lari yang begitu panjang, begitu meletihkan, begitu melelahkan. Itu begitu banyak aral rintangan yang membuat kita ini dalam lari sebegitu jauhnya. Hampir-hampir banyak orang menyerah. Bahkan beberapa di antara mereka menyerah. Tetapi di dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan tidak ingin kita buru-buru cepat sampai. Karena umat Tuhan sedang dipersiapkan untuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Maka kita dibentuk di bumi ini. Kita dilatih untuk bersabar. Kita dilatih untuk hidup di dalam kebenaran. Kita dilatih untuk bersuka cita meskipun kita harus menghadapi penderitaan. Kita dilatih untuk bertahan. Kenapa? Karena kita harus mengalami ujian kualitas bersama Kristus sampai kita dinyatakan layak. Dan ketika kita bersama dengan Kristus kelak di dalam kekekalan, kita menikmati reward dan upah yang Tuhan sudah sediakan. Nah, seringkali pertanyaan kita adalah begini, setiap kali kita mengakhiri tahun, pertanyaannya adalah apa sih yang sudah kita capai di sepanjang tahun dari Januari sampai Desember? Kemudian berapa sih target kita sudah tercapai? Berapa banyak doa yang sudah dijawab? Berapa banyak pintu yang terbuka? Kalau kita melihat dari apa yang dipertanyakan, evaluasi pribadi, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang egosentris. Yang hanya berpusat pada diri sendiri. Apa yang aku dapatkan? Apa yang sudah aku capai? Berapa banyak doaku yang sudah dijawab? Bukannya nggak boleh saudara ya. Kita berdoa tentunya pengen dong Tuhan jawab doa kita. Bukan salah. Tetapi hati-hati dengan jebakan bahwa semua yang kita lakukan, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung sebuah maksud hanya untuk diri sendiri, tanpa kita memikirkan apa yang kita sudah kerjakan untuk kerajaan Allah. Dari sini kita melihat tema kita di tahun 2025 adalah The Year of Preparation, yaitu tahun persiapan.
Di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dari satu ayat ini lalu di breakdown dengan beberapa ayat yang kita renungkan sepanjang tahun setiap hari Minggu, bahkan materi-materi Komsel juga, maka kita dapat melihat kembali dan mengevaluasi. Tidak lagi pertanyaannya doa kita seberapa banyak sudah dijawab, berkat kita seberapa banyak kita sudah dijawab, bukan itu. Tetapi apa yang menjadi sasaran, apakah benar bahwa kita itu disiapkan pada bulan-bulan terakhir di Desember ini, kita bicara mengenai eskatologis, yaitu kedatangan Kristus. Poin daripada yang disampaikan di tema 2025 ini adalah mempersiapkan umat, yaitu mereka untuk bertemu dengan Kristus dan mereka bukan jemaat yang ditinggal. Ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Yang bodoh akan ditinggal. Nah, perhatikan ayat ini bicara tentang jalan, bahkan disebutkan 2 kali. Suatu padang gurun dipersiapkan yang luruskan padang belantara, yaitu jalan raya bagi Allah kita. Buatkan jalan raya. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, karena akan ada jalan yang dipersiapkan. Pernah lihat orang buat jalan tol? Mungkin kita nggak terlalu perhatikan, tetapi kita menikmati jalannya kalau sudah jadi, saudara ya. Nah, setiap kali mereka buat jalan, maka mereka harus meluruskan lembah, bukit dan seterusnya supaya terjadi jalan yang layak untuk bisa dilalui. Kenapa jalan? Kenapa bukan panggung? Nah, ini banyak orang salah paham dan gagal paham di bagian ini. Orang banyak berpandangan keliru seperti ini. Tuhan sedang membangun panggung untuk kita tampil, dilihat dan diakui. Itu cara berpikir duniawi. Bagaimana saya bisa menampilkan diri saya supaya saya hebat, supaya saya bisa mendapatkan pujian, supaya saya semakin terkenal, supaya saya semakin mendapatkan tepuk tangan, supaya untuk diri sendiri. Tuhan tidak pernah untuk menyuruh umatnya untuk mereka membuat panggung. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab yaitu supaya ada jalan. Dan Yesaya 40 bicara tentang jalan raya bagi Tuhan. Jalan bicara tentang apa? Tentang tujuan, bukan menonjolkan manusia. Tuhan menyiapkan jalur kemuliaannya tanpa hambatan. Jalan ini bicara tentang apa? Tentang suatu arah, suatu tujuan yang ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat ini memang digenapkan pada Yohanes Pembaptis ketika dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia hanya berkhotbah satu topik, yaitu tentang pertobatan. Dia menggenapkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tersebut. Sekaligus ini menjadi tema untuk kita punya roh yang sama, yaitu untuk mempersiapkan jalan dalam hidup kita, bukan panggung. Supaya kita melihat jalan yang jelas itu di dalam Dia. Nah, apa beda panggung dan jalan raya? Jelas sekali. Kalau panggung itu mengangkat manusia dan mencari sorotan, orang mencari untuk diri sendiri, orang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi jalan raya bicara memuliakan Tuhan dan menyiapkan kehadirannya. Panggung bicara fokus pada performance dan kemampuan. Jalan raya fokus pada karakter dan ketaatan. Panggung bicara yaitu dibangun untuk supaya dilihat orang. Tetapi jalan raya bicara dibangun agar Tuhan bisa lewat. Panggung bicara kita bergantung pada momen dan sensasi. Jalan raya dibangun lewat proses dan kesetiaan. Panggung cepat dibuat dan cepat berlalu. Tapi jalan raya memang lama dibangun. Ada proses tapi dampaknya panjang. Dan panggung bersifat sementara. Tetapi jalan raya bersifat kekal. Jangan pilih yang sementara, karena yang sementara itu hanya sekilas. Dan Paulus memberikan nasihat, pilihlah yang kekal. Fokuskan hidupmu pada perkara di atas, karena yang di atas itu adalah kekal, bukan sementara. Kemudian kita melihat apa yang disampaikan. Persiapan dimulai dari dalam. Kita lihat ya, di tahun 2025, bulan-bulan awal, kita itu mendapatkan firman Tuhan yang keras. Saudara kerasa enggak? Bicara tentang pengampunan dan pemulihan.
Di bulan-bulan awal bicara tentang pengampunan, pendamaian, pemulihan relasi. Kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Ayo lepaskan pengampunan. Betul ya, kita merasa kayak kita itu diaduk-aduk saudara. Kenyamanan kita ini kayak diaduk-aduk juga. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dari tempat di mana kita merasa saya nggak perlu mengampuni. Itu menyakitkan buat saya. Tetapi di situ firman Tuhan berulang kali di bulan-bulan awal kita diminta Tuhan untuk memberikan pengampunan supaya terjadi pemulihan. Dan juga bicara tentang hati yang bersih. Jalan Tuhan terhambat oleh hati yang menyimpan dendam, kepahitan dan luka. Pemulihan mengalir melalui hati yang bersih dan damai. Kenapa lepaskan pengampunan? Supaya ada aliran damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita. 3 hari lalu saya menerima WA dari seorang sahabat saudara. Saya kenal baik dengan dia. Beberapa tahun lalu dia menceritakan sakit hatinya dengan seorang dokter saudara. Dia merasa menangani salah satu keluarganya yang menurut dia nggak bagus ya. Dan jelek penanganannya. Tetapi setiap kali saya bertemu dengan beliau saudara, orang ini, dia selalu mengulang kata-kata yang sama dan dia nggak suka dengan dokter itu. Sampai kurang lebih 3 hari lalu dia WA mengirimkan dia caption salah satu dari WA orang lain yang juga tidak suka dengan dokter itu. Nah ini kayaknya sejenis saudara, dia senang banget kayak ada dukungan. Apa jawaban saya? Pak, lebih baik Bapak lepaskan pengampunan. Sudah sekian tahun Bapak seringkali memention dia dengan luka. Orang itu mungkin gak ngerasa kalau dia itu gak disukai oleh Bapak. Tapi Bapak terus menerus lepaskan pengampunan menjelang tahun baru. Dia gak jawab saya saudara ya. Tapi semoga ini menjadi firman Tuhan yang kuat dalam hidupnya. Jadi awal-awal bulan persiapan jalan itu adalah melepaskan hati kita, melepaskan sakit hati kita, melepaskan segala hambatan, bukit-bukit, segala lembah yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan kita luruskan di hadapan Tuhan supaya itu menjadi jalan menuju kepada kemuliaan dan perkenanan daripada Tuhan. Jadi betapa pentingnya yaitu berdamai dengan Tuhan dan sesama. Berdamai secara vertikal, juga berdamai secara horizontal. Ya, waktu saya tidak banyak saudara, makanya saya lihat jam saya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesaya di situ? Yesaya berkata setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tuhan gak mencari orang yang paling bersinar, yang paling hebat. Tetapi orang yang paling bisa dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Sebab kemuliaannya tidak akan berjalan di atas kesombongan manusia. Tuhan tidak akan pernah memakai orang yang angkuh, yang sombong, yang merasa bisa dan merasa pintar. Dia mencari orang yang rendah hati, orang yang mau dibentuk. Gunung itu bukan cuma dosa, tapi seringkali juga ego kita. Kita merasa lebih tahu, lebih benar, atau lebih rohani dari yang lain. Lebih hebat dari saudara-saudara yang lain. Merasa lebih pantas, lebih layak, lebih terima gelar dan lain sebagainya. Lebih terima posisi yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Ketika itu kita merasa seperti itu, Tuhan sulit bekerja di dalam kehidupan kita. Gunung dan lembah belum kita ratakan dalam kehidupan kita. Momen-momen kita merenungkan firman Tuhan di bulan-bulan awal itulah yang menjadi proses yang tentunya kita berat. Tapi berat bukan berarti itu sesuatu yang jelek. Justru berat itu baik karena Tuhan sedang bekerja. Setiap kali kita dengarkan firman, kalau kita tergejolak hati kita ini gak nyaman saudara. Kita merasa ada sesuatu yang Tuhan mau bereskan. Cepat bertobat. Firman Tuhan seharusnya menggugah kita, merobek-robek setiap kesombongan dan keangkuhan kita. Supaya kita bertobat dan kita diratakan jalan kita. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan melalui proses tersebut. Apa hasil prosesnya? Di ayat tadi yang kita baca. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Penggenapan pada Yohanes Pembaptis adalah ketika dia memberitakan firman tentang pertobatan dan dia meluruskan jalan, menyiapkan umat yang layak, maka Yohanes Pembaptis hanya punya satu topik khotbah yaitu tentang pertobatan. Karena dia harus mempersiapkan umat yang layak untuk menyambut Kristus yang datang.
Dan ketika jalan itu sudah clear, sudah lurus, sudah jelas ada jalan raya, maka kemuliaan itu turun dan manifestasi itu dinyatakan pada Kristus Yesus yang kita rayakan 25 Desember kemarin. Itu bukti kemuliaan yang sempurna, kemuliaan yang nyata, kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Sempurna di dalam Kristus Yesus. Dia menyatakan Bapa itu kepada kita. Dan dia lahir untuk kita setelah jalan itu rata. Kalau jalan itu rata, kemuliaan dinyatakan, maka kita siap untuk menghadap kedatangan Sang Raja. Kita menjelang akhir tahun, beberapa bulan ini, kita dipersiapkan dengan berbagai khotbah tentang kedatangan Kristus. Betul ya? Ada seberapa banyak di antara kita yang sebenarnya kalau ditanya sekarang ini, apakah Bapak atau Ibu siap untuk menyambut kedatangan Kristus saat ini? Jujur, kita siap atau enggak, saudara? Saya enggak yakin di antara kita semua sudah siap. Ada yang bilang, Pak, saya belum menikah. Nanti saja kalau sudah menikah. Pak, saya masih ada dosa yang harus dibereskan. Nanti saja, jangan sekarang. Pak, saya masih ada ini, saya masih simpan sakit hati, saya masih ada ini dan itu. Sehingga saya saat ini belum siap untuk ketemu dengan Kristus. Hati-hati saudara. Kalau saudara tidak siap sekarang, besok juga nggak akan siap. Minggu depan juga nggak akan siap. Bulan depan juga nggak akan siap. Siap itu sekarang. Dan saya katakan kalau Roh Kudus berbicara sesuatu yang keras kepada kita, bertobat saudara. Minta pengampunan Tuhan dan Tuhan berikan kita kekuatan, kesanggupan untuk hidup kudus, suci, benar di hadapannya. Tuhan datang ke hidup yang siap, bukan ke hidup yang sibuk. Saya pernah katakan tanda zaman Nuh dan zaman Lot adalah orang makan, minum, kawin dan mengawinkan, menanam dan membangun dan seterusnya. Ini bicara tentang rutinitas. Memang Tuhan kasih tanda, ada perang, ada gempa, ada tanda-tanda dahsyat, Mesias palsu, Injil kerajaan harus diberitakan. Tapi salah satu tanda yang Tuhan berikan adalah makan, minum, kawin, mengawinkan, menanam dan membangun. Ini bicara tentang rutinitas yang menjadi jebakan banyak orang Kristen. Karena merasa kedatangan Tuhan masih lama. Karena sekarang ini saya menghadapi realita, semua baik-baik saja kok. Saya setiap hari melakukan hal-hal yang rutin, gak ada sesuatu yang aneh, Tuhan Yesus pasti datang. Itu yang membuat banyak orang Kristen akhirnya ceroboh dan tidak jaga-jaga. Padahal kedatangan Tuhan itu akan seperti pencuri. Gak ada satupun yang tahu. Maka akhir tahun ini kita diarahkan pada realitas kesiapan untuk menyambut Kristus, kedatangan Sang Raja. Sebagai bagian terakhir saya ingin sampaikan begini. Untuk menutup tahun, ayo kita dengan jujur di hadapan Tuhan dan bertanya. Apakah hatiku lebih lembut untuk mau dibentuk? Bagaimana dan saudara bandingkan di awal tahun Januari dan Desember ini. Apakah aku mau untuk dibentuk? Apakah aku mau untuk terima dari kritikan orang dan berubah? Apakah aku mau kalau anak-anakku mengasih tahu sesuatu dan aku mau berubah? Apakah pasanganku ketika aku diberitahukan hal-hal yang buruk dan aku mau berubah? Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana dan penting saudara. Lalu apakah aku lebih kecil dan Tuhan lebih besar? Aku bicara mengenai egoku. Tidak salah punya ambisi, tidak salah punya cita-cita, enggak salah. Tetapi frame-nya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi pertanyaannya apakah aku lebih kecil dan Tuhan lebih dimuliakan dalam hidup saya? Ataukah saya masih mencari kepentingan untuk diri saya, kemuliaan untuk diri saya? Sementara pelayanan itu bukan lagi menjadi hal untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah hidupku lebih selaras dengan kehendak Tuhan? Belajar untuk menyelaraskan kehendak Tuhan tidak semudah kita bicara, saudara. Karena seringkali pertentangan kehendak kita dengan Tuhan itu sangat kontras dan keras. Tetapi Yesus ketika dia mendekati perjalanan ke Golgota, tempat yang dia tujuan akhir sebelum mencapai Golgota adalah di Taman Getsemani. Disitulah dia berkata, kalau boleh kehendakku yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Lalu ia minum cawan tersebut. Ada pertentangan, pergolakan. Di dalam diri kita, kita punya yang namanya ego saudara. Ego kita ini selalu lapar untuk dipuaskan. Betul? Tetapi kalau kita belajar untuk merendahkan, menyerahkan kepada Kristus supaya kehendak Tuhan yang jadi, maka Roh Kudus akan tolong kita. Sebagai ayat terakhir dikatakan, berbahagialah
hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Lukas 12 ayat 37. Pertanyaannya buat kita, sekali lagi, apakah kalau Yesus datang saat ini juga setelah ibadah, engkau sudah siap untuk menyambut dia? Kalau belum, persiapkan sekarang. Untuk itulah tujuan kenapa di tema tahun ini mempersiapkan meluruskan jalan, meratakan gunung, menimbun lembah, supaya ada jalan untuk menuju kepada kekudusan Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan, arah kepada Kristus. Semua yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kepahitan, amarah, kemudian kebencian, hal-hal ego kita yang mulai memberontak ingin dipuaskan, redam itu semua dengan kuasa Tuhan dan berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Sebentar kita akan berdoa untuk satu keluarga berkumpul bersama. Jangan gengsi seorang ayah untuk berkata maaf kepada anak-anaknya. Itu suatu kata yang sangat-sangat indah. Kadang seorang ayah itu sulit untuk berkata maaf, betul ya? Anak-anak yang harus dipaksa maaf kepada orang tuanya. Tetapi kalau orang tua kan bukan malaikat. Kita bisa buat salah. Jangan gengsi kalau kita sudah menyakiti anak kita, mungkin dengan amarah kita. Suami yang menyakiti istri, istri menyakiti suami. Kadang bukan dengan fisik saudara, dengan kata-kata. Ini saatnya kita saling membangun keharmonisan di antara keluarga. Menyatu kembali di dalam kasih Kristus. Lalu kita merilis pengampunan dan berkata, maaf, aku sudah salah. Papa berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Bantu Papa untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Halo, saya undang pemain musik. Kita sebentar akan berdoa. Bapak Ibu silakan berdiri. Setiap keluarga bergabung, Bapak, Ibu, anak-anak. Dan mereka saling mendoakan. Saya undang anak saya juga untuk maju ke depan. Mainkan musik secara lembut. Masih ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Kita akan berdoa bersama. Biarlah kasih Kristus menyatukan setiap daripada kita. Riko Evan silakan maju ke depan. Bapak Ibu silakan menyatu keluarga yang datang. Suami, istri, anak-anak. Silakan kalian sekarang saling mendoakan. Kalau ada sesuatu ganjalan, jangan disimpan saudara ya. Ayo kita rilis semuanya. Kita rilis semuanya. Kalau ada amarah, sampaikan. Sebelum berdoa saudara bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mungkin ada hal-hal yang saudara simpan sekian bulan. Istri menyimpan sesuatu terhadap suami dan tidak ngaku. Ayo lepaskan. Jangan sampai itu menjadi hal yang akhirnya mengganggu hubungan saudara dengan Kristus. Mengganggu hubungan saudara dengan suami atau anak-anak. Saya berikan waktu 5 menit untuk kita berdoa masing-masing setiap keluarga. Haleluya. Jika saudara tidak bersama dengan keluarga, saudara bisa berdoa untuk supaya keluargamu dimanapun mereka berada, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, jadi berkat pada sore hari ini. Mari berdoa saudara.
Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu. Saudara, kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun ini. Berapa banyak saudara ditolong Tuhan tahun ini? Sampaikan tangannya. Tuhan baik, amin. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tadi Pak Daniel Handi sudah sampaikan bagaimana gunung diratakan. Persiapkan jalan buat Tuhan. Buat Tuhan, saudara. Lalu kita yang mempersiapkan diri. Dan ada satu hal lagi, yaitu ketika pada waktu lembah-lembah ditimbun. Kalau tadi kesombongan tadi sudah dibahas. Nah, bagaimana ada kesombongan yang gak kelihatan. Kerendahan diri namanya, rendah diri. Itu kesombongan yang gak kelihatan. Sepertinya jangan saya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan selalu membuat ruang salah buat kita. Nah, sekarang kita masuk tahun 2026 yang diberi tema The Year of Decision. Tahun penentuan, disebut juga tahun keputusan, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, firman Tuhan berkata bahwa banyak orang, katakan banyak orang. Bukan sedikit ini, semua orang begitu banyak akan dikumpulkan di satu lembah namanya lembah penentuan, the Valley of Decision. Lalu kemudian sudah dekat. Kalau tadi persiapkan jalan, nanti sebentar lagi Tuhan akan datang. Sebelum Tuhan datang, yang palsu akan datang, namanya antikris. Nah, ketika waktu antikris datang, tandanya adalah bait Allah sudah siap. Itu tandanya. Karena firman Tuhan berkata bahwa dia akan berjejak di situ, dia akan memerintah dunia ini, dan ketika waktu antikris memerintah, Tuhan mengangkat orang percaya. Saya percaya itu, karena pemerintahan antikris begitu mengerikan. Orang tidak akan tahan untuk mengalami itu. Nah, oleh sebab itu banyak orang akan dikumpulkan Tuhan di lembah penentuan, di lembah keputusan. Nah, firman Tuhan berkata, kenapa lembah ya? Nah, kita lihat lembah, kenapa kok di tempat yang gak enak? Lembah itu tempat yang gak enak. Memang tempat pemrosesan itu di lembah. Lalu kemudian saya melihat kalau di ayat yang ke-14 yang kita baca tadi, itu satu perikop harus dibaca semua. Supaya kita lihat urutannya. Dan ayat yang pertama berbicara, sebab sesungguhnya pada hari itu, pada waktu itu, apabila aku memulihkan. Katakan memulihkan. Tuhan mau memulihkan umatnya, mempersiapkan. Seperti mempelai yang siap menantikan mempelai pria yang datang. Jadi dipulihkan dulu. Dibersihkan dulu, disucikan dulu, didewasakan dulu. Untuk masuk di dalam kerajaannya, memerintah bersama-sama dengan dia. 1000 tahun di bumi, nanti memerintah dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Jadi dipulihkan dulu, dipersiapkan dulu oleh Tuhan. Siapa yang dipersiapkan? Yang pertama Yehuda, dikatakan di sini. Orangnya dipersiapkan. Lalu yang kedua yang dipersiapkan Yerusalem, kotanya, tempatnya dipersiapkan. Yesus sebelum menyerahkan dirinya mati, saudara kalau lihat di Yohanes pasal 14, dia berkata bahwa aku pergi ke situ, kata Yesus, untuk menyiapkan tempat bagimu. Katakan amin. Jadi orangnya dipersiapkan, tempatnya juga dipersiapkan. Kerajaannya, wilayahnya dipersiapkan. Yang suci katakan amin. Nah, oleh sebab itulah kita harus lihat bahwa dipersiapkan ini karena kondisinya. Firman Tuhan berkata, tahun 2025 yang kita mau tutup ini, pada waktu saya berdiri setahun yang lalu di sini,
Saya sudah menyatakan bahwa tahun 2025 tahun yang sulit. Tahun yang berat. Ada banyak yang kolaps. Banyak orang kaget. Karena nggak siap. Kaget. Tahun 2026 yang nanti kita mau masuk ini lebih sulit lagi Bapak Ibu. Lebih berat lagi. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Coba lihat. Ini firman Tuhan yang mendasari bahwa ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Jadi semakin tahun menjelang kedatangan antikris makin sulit, makin berat. Tahun ini aja sebelumnya ditutup dengan apa? Dengan ini digenapi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ego, lalu menjadi hamba uang. Saudara pasti pernah ada yang lihat gitu ya, pasti ada yang lihat video percakapan antara Harrison Ford dengan Menteri Kehutanan. Dan saudara kalau lihat googling, itu kejadiannya tahun 2013. Dampaknya tahun ini. Jadi tahun depan yang akan kita masuk ini, tahun 2026 ini, yang sebentar berapa jam ini, akan makin sulit Bapak Ibu. Karena manusia jahat Bapak Ibu. Makin lama makin jahat. Di gereja bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Oleh sebab itu Yesus datang menggenapi firman Tuhan berkata bahwa Bethlehem Efrata, engkau bukanlah yang terkecil dari suku Yehuda. Daripadamu akan muncul seorang pemimpin besar yang menggembalakan umatku Israel. Pemimpin yang menggembalakan. Yang memberi makan. Oleh sebab itu Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Takkan kekurangan aku. Ini terjemahan yang salah itu saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini terjemahan yang salah dari bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya, kalau saudara lihat, itu jauh dari takkan kekurangan. Kalau takkan kekurangan itu berarti kita ya tidak pernah kekurangan ya, semua disediakan. Tidak. Bahasa asli dan bahasa Inggrisnya berkata begini, bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya terjemahan lebih tepat lagi. I shall not want. Aku nggak ingin yang lain. Itu lebih jelas lagi. Tuhan membuat aku puas, aku nggak ingin yang lain. Itu Tuhan gembala yang baik. Karena biasanya takkan kekurangan aku, munculnya ego lagi. Aku kurang ini Tuhan, aku kurang ini Tuhan. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, aku nggak ingin yang lain. Puas dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Dia tidak pernah memberikan rencana kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Tetapi dunia makin jahat, ini dia. Akan sombong, tidak mempedulikan agama, bahasa Inggrisnya unholy. Saudara. Bahasa Indonesia tidak mempedulikan agama. Unholy. Enggak kudus. Tidak tahu mengasihi, bla bla bla. Terus secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Sepertinya rajin ke gereja. Rajin berdoa. Tetapi enggak percaya, memungkiri kekuatannya. Kekuatannya di dalam Tuhan. Tetapi kekuatannya dirinya sendiri, kekuatannya orang lain, dia mengandalkan orang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ini relevan dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal terakhir ini, saudara, ditutup dengan ini, gitu ya, tutupannya ini. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan nubuat ini. Jangan dimenteraikan, jangan ditutup, jangan disegel. Karena waktunya sudah dekat. Ayat 11, baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, terus cemar. Dan barang siapa yang benar, ia terus melakukan kebenaran. Barang siapa yang kudus, dia menguduskan dirinya. Terjadi gap, terjadi pemisahan. Yang kudus akan makin kudus, yang tidak kudus makin tidak kudus. Yang jahat makin jahat, yang baik makin baik. Itu yang terjadi menjelang kedatangannya yang semakin dekat. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita untuk itu bertaubat. Seruan
awal kedatangan Tuhan, itu seruannya sama dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang pertama, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua juga berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat juga. Bertobatlah. Lalu kemudian agar Tuhan mendatangkan waktu apa? Kelegaan, times of refreshing. Bukankah Tuhan yang berkata, datanglah kepadaku yang little lesu dan yang aku memberi apa? Kelegaan. Memberi kelepasan. Sebab Tuhan adalah setia. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Ayat 21, baca sama-sama. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah melalui nabi-nabinya. Katakan waktu pemulihan. Segala sesuatu. Tuhan fokusnya kepada saudara dan saya dipulihkan, hatinya dipulihkan. Itu yang kita dapat sepanjang tahun 2025, dipersiapkan. Oleh sebab itulah persiapannya lewat masalah, lewat lembah. Itulah sebabnya makin tahun, makin hari, makin berat. Karena tadi kita sudah baca manusia sudah mencintai dirinya sendiri, ego, lalu jadi hamba uang. Gak peduli orang lain, tidak mengasihi. Kondisinya seperti itu di akhir zaman. Oleh sebab itulah dikumpulkan. Nah, lembah yang dikumpulkan, lembah penentuan tadi namanya lembah Yosafat. Ayat yang ke-12, tadi ayat 14 yang tema tahun ini ya. Di atasnya ayat 12 berkata, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah apa? Yosafat namanya. Nanti kita akan lihat lembah Yosafat itu apa. Sebab di sana akan duduk siapa? Tuhan untuk menghakimi. Tuhan menghakimi. Dari semua bangsa. Lembah Yosafat. Nah, kita lihat lembah Yosafat. Itu dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 2 sampai 4. Datanglah orang memberitahukan Yosafat ada masalah. Yaitu apa? Ada pasukan musuh datang. Laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom. Kemudian datang ke Haseson Tamar, En-Gedi. Apa yang terjadi ketika musuh datang? Yosafat, ketika saudara mengalami masalah, takut gak? Takut. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan. Dan Tuhan berjanji, jangan takut. Jangan takut. Ini kabar baiknya Bapak Ibu. Saya bersyukur Tuhan latih saya sepanjang waktu-waktu ini. Sehingga dia Tuhan yang setia itu menggenapinya. Yosafat takut. Lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Jangan mencari orang. Jangan cari pertolongan yang lain. Cari Tuhan saudara. Setiap domba-dombaku akan mendengar suaraku, kata firman Tuhan Yesus. Lalu mereka puasa. Yosafat menyerukan untuk puasa. Makanya nanti tanggal 1 dimulai dengan puasa. Puasa Daniel. Dimulai puasa. Lalu kemudian nanti 18 Februari, betul ya Pak? Lanjut lagi puasa Prapaskah. Wah, ini dia. Jadi Tuhan mempersiapkan rohani kita. Mulai dari puasa Daniel, lalu puasa Prapaskah 40 hari. Minus hari Minggu. Hari Minggu kita tidak puasa karena hari Minggu hari kemenangan. Kita merayakan kemenangan, hari Minggu tidak puasa. Senin sampai Sabtu puasa. Puasa Prapaskah namanya. Mulai dari Rabu Abu, 18 Februari. Jadi puasa, lalu minta pertolongan Tuhan. Maka datanglah semua kota di Yehuda untuk apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan Bapak Ibu. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Lalu berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu, Tuhan selalu berkata kan, jangan takut. Jangan takut. Karena dia Tuhan yang setia. Dia berjanji, dia menggenapi. Jangan takut dengan laskar musuh yang banyak itu. Sebab
Bukan kamu yang berperang, tapi siapa? Ada bagiannya Tuhan, jangan diambil bagiannya Tuhan. Bagiannya kita mempersiapkan diri, belajar taat, tapi bagiannya Tuhan, Dia berperang buat kita. Karena Tuhan itu panglima bala tentara surga. Dia berperang bagi kita. Coba lihat ya orang Israel ketika merebut Yeriko. Cara Tuhan bagaimana? Itu cara Tuhan. Cara Tuhan, bukan cara kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan yang berperang bagi kita. Lalu kemudian ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu apa? Bertempur. Itu bagianku, kata Tuhan. Bagianmu siap-siap. Lihat, mana yang terbuka, mana Tuhan bicara. Jalan, 2026 Tuhan akan banyak berbicara kepada kita. Untuk mempersiapkan diri. Kenapa? Karena waktunya makin berat tahun 2026. Makin besar. Masalah yang terjadi nanti tahun yang akan kita masuki nanti ini ya. Tapi ada kabar baik. Nama Tuhan adalah Immanuel. Jika Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Jadi janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Jadi jangan diam. Tetaplah bergerak. Ketika Tuhan berkata maju. Tapi bagiannya perang, itu bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan. Nah, diteguhkan lagi oleh kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15. Baca sama-sama, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi, ini ada tetapinya saudara. Ini daging kita ini loh yang jadi masalah. Mau-maunya sendiri. Daging kita yang berkata, aku mau maju, aku mau lakukan ini, caranya begini. Berapa banyak orang terjebak pada pinjol, judol, dan lain sebagainya. Karena mencari pertolongan yang lain. Beberapa bulan yang lalu ada yang, Pak, gimana ya? Saya coba-coba aja judol. Sekarang sudah dipanggil polisi nih Pak. Judol, pinjol, benjol. Itu yang terjadi. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Bagian kita apa? Diam, tenang, lihat pertolongan Tuhan. Nah, Mazmur pasal yang ke-46 ayat 10. Baca sama-sama, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggal di bumi. Jadi bagiannya Tuhan bertindak, bagian kita melihat Tuhan bergerak. Tuhan bekerja. Mazmur 91 ini janji Tuhan buat kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, baca sama-sama, 2, 3. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ayat 5, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Penyakit akan merajalela tahun depan. Gak tahu penyakit apa saja itu ya. Terhadap penyakit menular, gak usah takut. Karena Tuhan yang menyertai kita, melindungi kita. Baca ini, ayat yang ke-7, 2, 3. Walau 1000 rebah, 10.000 rebah, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ada perlindungan Tuhan. Engkau akan menontonnya, engkau akan lihat dengan matamu sendiri bagaimana pembalasan Tuhan. Peperangan itu datang dari Tuhan. Ayat 9, sebab Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, ke rumahmu. Janji Tuhan ini ya, tahun 2026. Baca sama-sama, 2, 3. Perhatikan jejaknya Tuhan. Tuhan lewat, yang keluar apa? Lemah, berkat. Itu berbicara, berkat. The valley of testing. Ini saya akhiri dengan ini. Lembah ujian. Diubah Tuhan menjadi lembah pujian.
Tahun 2025, saya tutup dengan kesaksian ini. Saya dipersiapkan Tuhan, tidak masuk akal. Saya ini lulusan sarjana hukum Universitas Airlangga, lalu tiba-tiba saya ada reuni. Angkatan saya, angkatan 85, tahun 2025, bulan Januari. Lalu kemudian ketemu dengan teman-teman seangkatan saya, ada Profesor Agus Yudahirnoko, dan teman-teman ada yang pengacara, bla bla bla. Lalu kemudian Profesor Agus ngomong gini, Mas, melo PKPA. Saya tahu PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat. Aduh, saya ini udah dosen teologi, sudah pengajar, misi lagi. Saya bukan hanya gembala di Ngagel saja, bukan hanya mempersiapkan Surabaya saja. Mulai dari Madura, Pamekasan, Gresik, kemudian Pandaan dan sekitarnya. Kita sekarang masuk, saya barusan kemarin tanggal 25 itu dipercaya untuk pendeta pembina di GBI Shalom di Probolinggo. Tambah kerjaan, tambah banyak. Belum lagi yang di Malang yang gak sempat saya kunjungi, belum lagi Blitar yang sedang ada masalah. Kurang lebih 28 cabang misi kita dari Surabaya yang menjadi tanggung jawab saya. 28, saudara. Banyak. Ditambahin lagi, ini tiba-tiba ngomong, Mas Melo untuk pendidikan advokat. Saya berdoa, aduh capek Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan itu benar. Dia mempersiapkan. Saya selesai pendidikan advokat, kemudian saya selesai lulus, lalu kemudian tinggal nanti disumpah di pengadilan tinggi. Tinggal di pengadilan tinggi, disumpah. Karena tahun depan KUHP akan dijalankan, KUHAP akan dijalankan, akan banyak problem masalah di dalam dunia hukum. Saya percaya, tidak kebetulan Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Amin. Jadi tahun 2025 yang nanti mau kita tutup ini tidak kebetulan disebut tahun persiapan. Keputusan saudara menentukan untuk tahun yang akan kita masuki, tahun 2026 ini. Saudara percaya Tuhan ada di sini? Mari bangkit berdiri saudara, kita berdoa ya. Ada beberapa yang kita akan berdoa, terutama untuk Indonesia. Jangan berdoa untuk memberkati para pemimpin, sudah diberkati saudara, sudah diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa supaya roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Berdoa supaya mulai dari Pak Presiden, Pak Prabowo itu takut akan Tuhan. Dan berdoa buat orang-orang pengikut Kristus, orang percaya yang ada di pemerintahan. Jangan memalukan Tuhan di sana. Sudah banyak yang memalukan Tuhan. Polisi, itu banyak anak Tuhan. Malu-malu. Saya ini pendeta pembina di Brimob Watu Kosek. Saya ngomong sama mereka. Ingat baik-baik ya, jangan takut sama komandanmu, takut akan Tuhan. Kalau komandanmu berkata, misalkan, lakukan sesuatu yang gak benar, jangan ragu-ragu untuk menolaknya. Karena namanya juga polisi, mau gak mau tunduk sama komandan, mau gak mau. Jangan takut kehilangan pekerjaan untuk melakukan kebenaran. Jangan takut, karena Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar. Doakan supaya anak-anak Tuhan, Daniel, Hanania, Misael, Azaria, ada di tempat-tempat itu. Untuk mengubahkan, untuk banyak ketidakadilan berubah. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami menyerahkan Indonesia, negara yang kami kasihi ini. Kurang lebih 280 juta penduduknya. Besar, banyak Tuhan. Pulaunya banyak, penduduknya juga banyak. Firman-Mu berkata Engkau mengasihi Niniwe. Bangsa yang besar, kota yang besar itu. Dan ketika diberitahukan penghukuman Tuhan, mereka bertobat. Kami minta pertobatan untuk Indonesia. Dari utara sampai selatan.
dari timur sampai ke barat. Aliran pertobatan terjadi. Karena Engkau mengasihi negara ini Tuhan. Banyak ketidakadilan yang dialami oleh umat-Mu. Tetapi waktunya tiba Engkau datang menghakimi. Waktunya tiba Engkau Tuhan yang membuktikan diri-Mu bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang dapat diandalkan. Untuk itu kami berdoa mulai dari Pak Prabowo sebagai presiden yang Kau beri kepercayaan. Biar takut akan Tuhan ada pada dia. Orang-orang di sekeliling presiden, biar orang yang takut akan Tuhan di sana. Untuk memberikan nasihat yang baik. Para menteri, Tuhan begitu banyak korupsi di mana-mana di Indonesia. Begitu banyak Tuhan. Kami berdoa, negara ini negara kaya. Tapi hancur oleh mental yang tidak baik. Banjir karena kesalahan manusia. Hutan yang sudah baik ditebang. Bali yang sudah bagus, begitu indah, hijau. Jadi banyak villa di sana. Banjir di mana-mana. Kami berdoa Tuhan, dari tempat ini, biar pertobatan itu terjadi. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mulai dari Pak Presiden, Menteri, Gubernur. Kami berdoa untuk Gubernur Jawa Timur. Tolong Tuhan. Wali kota juga beri keberanian yang kudus kepada Pak Heri. Untuk mau berjuang untuk orang-orang kecil. Kami berdoa untuk orang-orang ormas-ormas yang begitu menggunakan kekuasaannya, masanya, sehingga mempersekusi banyak orang. Kami berdoa, nyatakan keadilan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai Pak Wali Kota kami, Pak Wakil Wali Kota, untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kesejahteraan provinsi ini kesejahteraan kami juga. Kesejahteraan negara Indonesia, kesejahteraan kami juga. Untuk itu kami percaya akan firman-Mu. Firman-Mu akan mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Ini doa kami Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi negara yang mengasihi Tuhan. Ada pertobatan terjadi di mana-mana. Di mana-mana terjadi pertobatan. Dimulai dari gereja-Mu. Dimulai dari rumah-Mu Tuhan. Engkau membersihkan rumah-Mu. Supaya rumah Tuhan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kesukaan umat-Mu adalah doa Tuhan. Kesukaan umat-Mu adalah merenungkan firman siang dan malam. Ini doa kami. Biarlah firman-Mu digenapi. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan akan diberkati. Saya teringat ada satu kisah yang Tuhan munculkan ketika 12 pengintai diutus untuk melihat tanah Kanaan. 10 pengintai membawa berita buruk dan mereka menyatakan memang keberadaan para raksasa ada di sana. Tapi 10 pengintai ini mengabaikan janji Tuhan bahwa Kanaan diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi Yosua dan Kaleb, Alkitab berkata, mereka punya roh yang berbeda. Saya akan bacakan satu ayat. Apa pernyataan Kaleb?
Di dalam Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya." Orang bilang tahun 2026 memang akan ada masa yang sulit, sukar, bencana alam tetap terjadi. Tetapi kita minta roh seperti Kaleb dan Joshua. Meskipun raksasa di depan, tetapi janji Tuhan penyertaan pada kita. Sehingga kita bisa melewati bersama dengan Kristus. Karena itu sebelum kita meninggalkan tahun 2025 beberapa jam ini, kita deklarasikan. Kita semua bersama-sama. Setiap daripada kita tidak perlu takut menghadapi tahun 2026. Kita melihat Tuhan yang besar. Kita minta roh seperti Yosua dan Kaleb. Kita minta kekuatan anugerahnya untuk mampu masuk ke tanah Kanaan. Meskipun para raksasa ada di sana. Meskipun secara fisik kita kalah dengan mereka. Tetapi dengan bersama Tuhan kita mengalahkan, kita menang. Ambil waktu 1-2 menit ini. Setiap kita deklarasikan dengan iman. Semuanya berseru dan berkata, bersama Kristus kita masuk melewati tahun 2026 dengan gemilang. Dengan kemampuan dari Kristus melewati semuanya. Ada badai kehidupan, ada masalah, tetapi kita disertai. Kita pasti menang, lebih daripada pemenang. Bersama dengan Tuhan, kami tidak takut dengan berita yang buruk. Kami tidak takut dengan para raksasa. Kami tidak takut dengan resesi ekonomi. Kami tidak takut dengan bencana alam. Kami tidak takut dengan segala masalah dan persoalan. Kami tidak takut dengan sakit penyakit. Dengan apapun juga. Karena Kristus Yesus bersama dengan kami. Dan hari ini juga kami mendeklarasikan kemenangan di dalam Tuhan. Kami mendeklarasikan kejayaan bersama dengan Kristus. Kami mendeklarasikan kami menduduki tanah Kanaan. Kemenangan diberikan kepada orang percaya. Dengan iman kita deklarasikan. Terima kasih Tuhan. Kami sempurna terjaga di dalam Kristus Yesus. Kami dan keluarga kami terjaga dengan sempurna dilindungi. Sehingga melewati tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya bersama dengan Tuhan. Dan kami menjadi lebih daripada pemenang. Itu menjadi suara hati kami dan deklarasi kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Amin. Apa yang kami sudah ucapkan, kami suarakan. Engkau dengar. Dan iman kami di dalam anugerah-Mu mampu mengerjakan bersama dengan Kristus. Kemenangan menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melihat Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Yes. Engkau meratakan gunung-gunung dan menimbun setiap lembah. Sehingga perjalanan kami juga rata. Kami melihat kuasa-Mu bekerja di depan kami. Kami melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Kami melihat masa depan yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ya. Sekalipun musuh banyak datang, tetapi Engkau Tuhan yang melawan setiap musuh-musuh. Yes. Yang menghancurkan setiap musuh-musuh. Kami melihat kemenangan ada di depan kami. Yeah. Untuk itu kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu Tuhan. Dan kami pulang menerima kekuatan yang baru. Berkat Tuhan yang memampukan kami untuk menggenapi rencana-Mu. Menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Mari umat Tuhan, kembalilah ke tanggung jawab masing-masing. Lalu kemudian persiapkan diri di dalam keluarga untuk masuk di dalam tahun yang baru. Di dalam berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Bersama dengan Tuhan baiklah keadaanmu, sehatlah tubuhmu, tenanglah jiwamu, penuh dengan sukacita, dan apa yang engkau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil, berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dengan iman, katakan Amen. Merry Christmas, Happy New Year. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati kita semua.